Shalom, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan PPGT Klasis Kutai Timur edisi tanggal 13 sampai tanggal 19 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, nyata dalam sepanjang kehidupan kami anak-anakmu. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau karuniakan kepada kami pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tiada kemampuan yang dimiliki ya Tuhan, namun hamba yakin dan percaya bahwa tuntunan Roh Kudus akan memampukan hamba-Mu berkata-kata dengan baik untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengar, kiranya Engkau memberkati kami semua agar mendengar dengan baik dan memahami maksud firman-Mu ini, dan terlebih ya Tuhan, kami dapat melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang berdoa dan mengucap syukur karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema menilai dengan hikmat Allah. Shalom. Rekan muda-mudi yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, segala yang hidup harus bertumbuh. Meski proses dan hasil pertumbuhannya
tidak terlihat secara kasat mata. Kerajaan Allah menunjuk pada kehidupan yang sejati. Kerajaan Allah juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu tidak mudah dikenali dan disadari oleh dunia. Sama halnya dalam pembacaan kita pada saat ini, diawali dengan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Menabur benih di tanah itu adalah pekerjaan yang terlihat tentang tindakan menaburnya. Lalu benih itu bertumbuh, mengeluarkan tunas, tangkai, daun, dan menghasilkan buah yang baik. Itu adalah campur tangan Allah yang telah memberkati pertumbuhan benih tersebut. Kita hanya mampu menanam, merawat agar benih tersebut bertumbuh menjadi lebih baik. Namun proses pertumbuhannya itu bukan lagi usaha kita. Namun cara Allah bekerja sungguh luar biasa dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Makanya firman Tuhan pada saat ini mengatakan itu tidak diketahui, hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Ia pula yang menurunkan hujan agar beroleh air. Dia pula yang telah memberikan sinar matahari agar pertumbuhan tanaman itu menjadi baik dan kita memperoleh buah yang baik pula. Apabila itu telah terjadi, maka ada waktunya untuk menuai apa yang ditanam. Pertumbuhan biji sesawi dalam pembacaan kita dikatakan bahwa memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 31 bagian B. Namun ia bertumbuh menjadi besar. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk menjamin kehidupan dan pertumbuhan biji tersebut. Namun manusia dapat membantu, mengusahakan dengan cara-cara alamiah yang mampu dikerjakannya. Misalnya, kalau rekan muda-mudi menanam sebuah tanaman, yang mampu kita kerjakan adalah merawat tanaman itu, membersihkan tanaman itu, menyiram dan memberikan pupuk agar tanaman itu bertumbuh menjadi baik. Dan ketika tiba musim menuai, rekan muda-mudi juga akan menuai hasil yang baik. Terus kita bawa ke dalam konteks kita selaku orang percaya, khususnya pemuda. Iman harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus agar kita dapat dipimpin oleh kuasa Allah. Dan ketika kita menerima Yesus dalam pertumbuhan iman kita, kita akan menghasilkan buah
yang baik, yaitu keselamatan. Iman muda-mudi yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, selaku pemuda, seharusnya iman kita itu harus bertumbuh. Jangan sebaliknya, iman kita merosot. Sadar atau tidak sadar, selaku muda-mudi, banyak tantangan rintangan yang datang menghadang silih berganti, yang dapat menggoyahkan iman kita selaku anak-anak Tuhan. Namun ketika kita teguh berpendirian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, saya harus bertumbuh hari demi hari di dalam iman. Kehidupan kita muda-mudi harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita pemuda adalah rekan sekerja Allah untuk mengusahakan sesuatu itu untuk kita kerjakan dengan baik, agar kita memperoleh hasil yang baik pula. Maka ketika kita sudah berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan mengerjakan bagiannya kepada kita. Hikmat Tuhan dinyatakan agar kita terus mau dipimpin, dituntun, digerakkan oleh kuasa Allah. Jadi, selaku muda-mudi yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, iman kita seharusnya bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, seharusnya kita rendah hati. Jangan ketika iman kita sudah mulai bertumbuh, kita tidak menganggap teman-teman kita lagi. Bukan pertumbuhan iman namanya itu. Namun ketika iman kita bertumbuh, itu artinya bahwa kerendahan hati dalam diri kita itu selalu ada. Dan keinginan untuk dituntun oleh kuasa Tuhan itu selalu rindu. Bersandarlah kepada Tuhan, karena cara Tuhan bekerja dalam hidup kita sungguh luar biasa. Dan teruslah bertumbuh di dalam iman. Yakinkan hidup kita selaku muda-mudi bahwa saya berserah kepada Tuhan. Saya mau dibentuk di dalam Tuhan. Maka kita akan menilai bagaimana proses Tuhan bekerja dalam diri kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih lagi kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, menilai dan melihat bahwa hikmat Tuhan sungguh luar biasa bekerja dalam diri kami pemuda-pemudi. Tuhan, ajarlah kami untuk memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan, kami muda-mudi siap dibentuk untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan.
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan mingguan pada saat ini. Kiranya rekan muda-mudi terus bertumbuh di dalam iman, sebesar apapun tantangan kita selaku pemuda-pemudi. Jangan biarkan iman kita merosot, namun jadikan tantangan itu sebagai motivasi untuk kita berjuang menghadapi masa muda kita. Ketika kita sudah bisa melewati tantangan itu, maka satu level kehidupan kita naik, dan kita terus yakinkan bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing. Amin, firman Tuhan.